اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita selesai melaksanakan zikir harian kita, yaitu membaca surah Al-Waqi'ah ya. Nanti kita seling ya hari-hariannya, ada rotib dan ada pembacaan Al-Qur'an. Melanjut ya, ini judul baru, yaitu tentang 13 orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa sih mesti kita bahas orang-orang yang dilaknat? Kenapa tidak kita bahas fadilah-fadilah keutamaan? Ya, tentunya kita ingin ya membahas itu, tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan, tetapi untuk kita introspeksi diri. Barangkali kita termasuk orang-orang yang dilaknat. Barangkali ada teman kita yang masuk ke dalam golongan ini, salah satu dari golongan ini, atau mungkin kita sendiri ya, baik itu di masa lalu yang sengaja maupun tidak sengaja, kita pernah melakukan hal-hal, salah satu dari 13 hal ini. Ya, tentu ya ujungnya adalah ya, niatnya adalah supaya kita menghindari hal-hal tersebut. Jangan sampai kita ya terjerumus lagi ke dalam hal-hal yang demikian itu. La yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan terjerumus ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau kita udah pernah melakukan, maka cukup stop, taubat. Ya, mohon ampun, ya ikuti ke yang jelek-jelek yang dulu. Kalau kita melakukan hal-hal keburukan, maka ikutilah dengan kebaikan. Maka itu bisa menghapusnya, kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ya, nanti kita bagi aja 2 sesi. Mungkin hari ini enggak 13 langsung ya. Hari ini mungkin 5 atau 6. Nanti besok atau lusa dilanjutkan lagi 5 sampai selesai ya. Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, katanya di dalam sabda Rasulullah, riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu ar-rashi wal murtashi ya waraish alladhi yamshi bainahuma ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallah, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat. Siapa itu? Ar-rashi, yaitu orang yang menyuap, pelaku suap, pelaku sogok. Dan apalagi wal murtashi, dan orang yang disogok, orang yang disuap. Dan siapa lagi? Waraish alladzi yamshi bainahuma, dan orang yang menghubungkan di antara keduanya. Ini ya tentu banyak terjadi di zaman sekarang ya, baik itu di tingkat daerah ya, di tingkat yang lebih kecil, kecamatan, di tingkat kota, di tingkat provinsi dan lain-lainnya. Banyak ini ya pelaku-pelaku suap. Mungkin ya kita introspeksi, bisa jadi kita dulu termasuk orang-orang yang menyuap ya. Apa itu suap? Suap itu termasuk adalah ya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita memberikan sesuatu kepada pejabat, kita memberikan sesuatu kepada orang yang berwenang. Tujuannya untuk apa? Agar dimudahkan urusan kita ya, agar dimudahkan perkara kita ya, baik itu dibayarnya cash langsung ataupun setelah itu ataupun sebelumnya. Itu namanya suap. Maka itu definisi suap ya. Kalau menurut KPK itu bukan cuma duit. Kalau kita lihat lelangan-lelangan KPK itu banyak. Ya, ada barang-barang mewah. Kita ngasih barang mewah ke pejabat. Walaupun bahasanya hadiah, walaupun kita bilang itu hadiah, ini hadiah Pak, ini hadiah Bu, ya sekedarnya. Tetapi niatnya adalah untuk memuluskan, ya, untuk melancarkan urusan kita, atau mungkin sekedar untuk berdamai kepada polisi misalnya. Itu juga namanya suap. Ya, na'udzubillahi min dzalik, kata Rasulullah,
ini suap ini, ya, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Berapa sering coba dah kita introspeksi diri. Mungkin dulu kita pernah ya nyogok polisi lantaran ditilang. Kita pernah nyogok ya orang lain yang berwenang untuk ya kemenangan kita, untuk kemudahan urusan kita. Itu juga namanya suap. Ya, naudzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari perbuatan suap menyuap ini. Ya, karena ini termasuk hal yang dosa. Sebab apa? Ya, suap itu termasuk kategorinya curang. Orang mukmin, orang Islam dilarang kita berbuat curang sekecil apapun itu, apalagi suap menyuap, apalagi ya suap menyuap itu untuk hal-hal keburukan, untuk suap untuk hal kebaikan aja kita nggak boleh, apalagi suap untuk hal keburukan, suap untuk hal kejahatan, menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Ini termasuk ya dosanya lebih besar daripada suap-suap yang lain. Sama saja dosanya suap antara orang yang menyuap, orang yang dapat hadiah. Begitu kita mendapat hadiah, bahasanya misalnya, ini kan hadiah, ini kan lain-lain. Tetapi kalau kita kapasitasnya sebagai orang yang berwenang, kapasitasnya sebagai pejabat, kemudian kita dikasih suap, itu istilahnya gratifikasi. Gratifikasi juga termasuk suap. Ya, kenapa? Kalau kita nggak menjabat itu, apa iya orang mau ngasih kita hadiah? Kan begitu. Pasti ini ada maksud tertentu ya. Maka dari itu orang yang menerima suap pun kata Rasulullah sama hukumnya. Dan juga orang yang alladzi yamshi bainahuma, orang yang menghubungkan antara keduanya, orang perantaranya ya, orang yang menemukan, yang menghubungkan ya, orang yang disuap dan disuap itu hukumnya sama saja, sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah di dalam hadisnya ya, riwayat Abu Daud dan Al-Hakim disebutkan la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iha wa mubta'iha wa asariha wa mu'tasaraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila samaniha. Kata Rasulullah, ini adalah orang-orang yang terkait dengan minuman keras. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atau melaknat khamar. Khamar itu minuman keras. Yang pertama Allah melaknat khamar, apalagi wasyaribaha, orang yang meminum khamar. Ya. Dan yang kedua apa? Wasaqiyaha, dan orang yang ya meminumkannya. Saqiyaha itu termasuk orang yang menuangkan minumannya, ya, menyediakan minumannya. Wabayaha, dan orang yang menjualnya, ya, orang yang menjualnya. Wa mubta'iha, dan orang yang membelinya. Orang yang beli juga dapat dosanya, orang yang beli juga dapat dilaknat, sama dosanya. Wa asiraha, dan orang yang ya memerasnya. Orang yang memerasnya dalam hal ini artinya produsen, orang yang bikin minuman khamr, sama dapat dosanya juga. Wa tasaraha, dan orang yang minta diperaskan, ya, minta diperasin khamar, orang yang minta dibikinin, orang yang mesen dibuatkan khamar, sama dapat juga. Wahamilaha, dan orang yang membawakannya, ya, distributornya. Sampai kalau ruang lingkup kecilnya, wahamilaha itu orang yang nganterin minumannya pakai nampan, termasuk juga dapat dosanya juga kata Rasulullah. Wal mahmulata ilaihi, dan orang yang minta dibawakan, ya, orang yang minta dipesenin, orang yang minta dibawakan minuman khamr itu. Wa akila samaniha, dan yang terakhir adalah orang yang memakan keuntungan dari penjualan tersebut. Artinya bisnismennya, ya, bisnismen dari minuman keras. Ya, walaupun kita nggak terjun langsung, misalnya kita cuma ya perantaranya, kita cuma membantu orang, ya, memfasilitasi orang untuk meminum minuman keras, itu sama saja kata Rasulullah, dosanya sama. Kata Rasulullah, la'anallahu, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang terkait dengan minuman keras. Pak Ustadz, saya kan nggak minum, tapi saya cuma nunjukin orang jalan ke sana. Ya sama aja. Misalnya kalau ada orang nanya, Bang, kalau misalnya tempat mabok di mana?
tempat beli khamr di mana, tempat beli bir di mana. Kita jangan tunjukin. Oh, jangan kita bilang oh di sono no. Jangan. Sebab apa? Itu juga sama saja kita menunjukkan hal-hal yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, tolong menolonglah kalian di dalam berbuat kebaikan, ya, 'alal birri wat taqwa, di dalam ketaatan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong 'alal ismi wal 'udwan, di dalam hal ya keburukan, di dalam hal dosa, wal 'udwan, dan perpecahan dan permusuhan. Artinya apa? Ya, kalau kita ya memfasilitasi, tolong menolong, ya, memberikan fasilitas, memberikan akses untuk orang berbuat kejelekan, berbuat dosa, maka hukumnya sama saja kita mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya. Makanya di dalam kaidah fikih ada kaidah yang berbunyi lil wasail hukmul maqasid, ya. Bagi perantara itu, ya, bagi wasilah itu hukumnya apa? Hukmul maqasid, sama seperti hukum tujuannya, ya. Walaupun kita enggak mabok, walaupun kita enggak minum, tetapi kita memberikan fasilitas, memberikan akses kemudahan untuk orang minum minuman keras, maka itu hukumnya lil wasail hukmul maqasid, hukumnya perantaranya sama saja menjadi hukum, ya, seperti orang yang minum minuman keras juga. Begitupun kalau misalnya kita memfasilitasi orang untuk berbuat zina, walaupun kita nggak zina, walaupun kita ya nggak ngapa-ngapain, tapi kita memfasilitasi orang, ya, tolong menolong, ya, membuat orang ya menyediakan kamarnya misalnya, ya, menjadikan memberikan segala macam lah akses kemudahan, maka itu hukumnya sama seperti orang yang melakukan zina. Maka dari itu kita hindari, ya, mendekatinya saja jangan, ya, jangan mendekati apalagi melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu mudah-mudahan ya kita sebisa mungkin ya kita hindari dari pergaulan yang sedemikian itu, ya. Walaupun ya menuju ke sananya pun nggak boleh, ya. Menuju ke sananya pun kita tidak boleh. Lebih baik kita hindarkan. Ya, kita cari pergaulan yang lebih baik, ya, insya Allah mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? La'anallahu man waqa'a ala bahimatin. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa itu? Orang yang menyetubuhi binatang. Ya, ini adalah perilaku seksual yang menyimpang, ya. Sebagaimana fitrahnya manusia, diciptakannya manusia adalah ya berpasang-pasangan, ya, dari jenis kita sendiri, yaitu dari jenis manusia sendiri. Maka tidak boleh maka tidak boleh manusia itu ya menyetubuhi ya dari jenisnya yang lain, dari jenis binatang, apalagi na'udzubillahi min dzalik. La'anallahu man amila amala qaumil lutin salasan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang mempraktikkan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Ya, Rasulullah mengucapkannya sampai 3 kali. Allah Subhanahu wa taala melaknat ya orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, yaitu orang yang melakukan, kalau tadi melakukannya bersama binatang, sekarang melakukannya sesama jenis, yaitu sesama laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Itu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hindari perbuatan yang seperti itu. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mukhannashina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa itu? Ya, orang ya mutakhannash. Ya, mutakhannash itu adalah orang yang banci dari kalangan laki-laki, dan orang yang tomboy dari kalangan perempuan. Nah, ini yang tidak boleh, menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita demi dicintai orang banyak, demi lucu-lucuan, demi konten, kemudian dan yang lain-lain,
kita melakukan ya hal-hal menyerupai lawan jenis, kita menyerupai ya laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, walaupun itu untuk lucu-lucuan ya, tetapi tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu ya. Di dalam hadis lain disebutkan la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al mutasyabihina minar rijal bin nisa wal mutasyabihati minan nisa bir rijal. La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat siapa itu? Al mutasyabihina, laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabihat, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jaga keluarga kita dan anak-anak kita beri pendidikan yang baik ya, kita beri akidah dan pemahaman akidah yang baik ya, dan juga akhlak yang baik. Jangan kita contoh artis-artis yang melakukan hal-hal tersebut. Jangan kita contoh ya selebritis kita yang melakukan hal-hal tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Yang kelima, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadisnya, la'anallahu riba wa akilahu wa maukilahu wa katibahu wa syahidahu wa hum ya'lamun. Kata Rasulullah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan riba. Orang yang bersentuhan dengan riba, baik itu langsung maupun tidak langsung, Allah Subhanahu wa taala melaknat riba. Dan orang yang memakan riba ya, wa mukilaha ya, dan orang yang memberi makanan, wakatibahu, dan orang yang menulis mencatat ya tentang riba itu, dan wasyahidahu, dan orang yang menyaksikannya, saksinya juga. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Dia ya, itu yang pertama adalah ribanya itu haram. Yang kedua adalah orang yang memberikan ya makan, orang yang memakannya, dan orang yang diberikan makan dari riba itu ya, dan orang yang menulisnya dan saksinya, padahal mereka adalah orang yang tahu. Nah, ini juga hukumnya sama seperti orang yang melakukan khamar. Lil wasail hukmul maqasid. Orang-orang rantai bisnis riba itu, baik dari orang yang melakukannya ya, dan lain-lainnya, itu termasuk dosanya sama ya. Kata Rasulullah, la'anallahu, yang kayak begini, kata Rasulullah, yang dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kira-kira 5 hal. Ya, selanjutnya, selebihnya bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Masih ada sekitar 8 lagi, mudah-mudahan bisa selesai ya di pertemuan selanjutnya. Kalau tidak selesai, di pertemuan selanjutnya lagi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.